Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi bersama Ustaz Anwar di sini. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Kelas 9 dari kelas 9A, B dan C, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab baru yaitu bab 4. Yang mana sebelumnya kita sudah belajar bab 3, di sana ada bab tentang sholat istisqa, sholat gerhana, qiyamul lail dan lain sebagainya. Oke, jadi ini juga sekaligus info ya bahwa pekan depan silahkan bersiap untuk ulangan harian bab 3. Oke, karena hari ini kita masuk bab 4, yaitu sifat terpuji. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Oke. Silahkan kalian semuanya bisa disiapkan buku paketnya karena di sini sudah saya siapkan slide. Kalian bisa nanti bisa sambil melihat buku dan juga slide dan penjelasan dari Ustaz. Oke. Di sini sifat terpuji yaitu jujur dan hormat kepada orang tua dan guru. Oke, pas saja isinya. Oke. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jujur ini berarti ada 3 ini makna ya. Yang pertama ada lurus hati, jadi hatinya itu sesuai ya dengan yang diucapkan. Tidak berbohong, misalnya dengan berkata apa adanya. Jadi ini salah satu makna dari jujur. Ya, jadi antara hati dengan yang diucapkan, antara hati dengan apa yang diucapkan dengan kenyataan itu sama. Jadi tidak ditambah dan juga tidak dikurangi. Itu jujur. Kemudian berikutnya yang kedua adalah tidak curang. Nah, ini dalam misal permainan ya. Kemudian juga mengikuti aturan yang berlaku. Nah, ini artinya ya jujur juga kalau kita senantiasa bermain sesuai aturan. Nah, ini jujur. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu tulus dan ikhlas. Ya, jadi ada 3 makna jujur ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian secara spesifik ya disebutkan di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah atau ucapkanlah sesuatu yang benar atau perkataan yang benar. Jadi di sini berbuat jujur itu merupakan salah satu ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ketika perintah ini kita laksanakan ya, maka apa yang akan kita dapat di antaranya adalah yuslih lakum a'malakum. Ini di ayat selanjutnya ya. Di ayat 71-nya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Oke, jadi hanya dengan berbuat jujur, berkata yang jujur, ini termasuk ya salah satu ibadah juga, karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi selain ada perintah bertakwa, kita juga diperintah untuk mengatakan qaulan sadida, yaitu berkata yang benar atau yang jujur. Oke. Jadi jangan sampai kejujuran ini luntur dari diri kita. Jangan sampai kejujuran ini hilang dari diri kita. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus menjadikan kejujuran ini sebagai pakaian kita dalam keseharian kita. Ini sudah Ustaz pernah sampaikan dulu waktu upacara bahwa akhlak yang baik atau akhlak
mahmudah itu laksana pakaian untuk seorang mukmin. Jadi kalau seseorang itu selantiasa ya dalam kehidupan sehari-harinya itu selalu berakhlak yang baik, diantaranya adalah jujur, maka dia seperti orang yang selalu berpakaian rapi, berpakaian baik. Jadi ketika ada orang yang melihat dia, bermuamalah dengan dia, itu orang akan merasa nyaman, merasa senang, merasa tenang gitu ya. Yang nampak adalah keindahan. Tapi kalau akhlak yang mahmudah ini dihilangkan, itu laksana kita seperti melepaskan pakaian kita. Dan yang nampak saat itu adalah hanya kehinaan dan keburukan. Nah, orang bermuamalah dengan kita, ngomong dengan kita itu enggak nyaman karena kita tidak tidak berperilaku yang baik, tidak berakhlak yang mulia. Nah, ini hati-hati ya, kita harus selalu membiasakan untuk bersifat jujur. Nah, berikutnya kebalikan dari jujur itu adalah kebohongan. Dan kebohongan itu ciri dari kemunafikan anak-anak. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara dia bohong. Ini ada di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jika berjanji dia mengingkari dan apabila dipercaya dia berkhianat. Ayatul munafiqi salas. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, perlu diketahui anak-anak, munafik di sini yang disebutkan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini adalah munafik secara amal atau secara perbuatan. Jadi kita perlu ketahui munafik itu ada 2. Munafik secara perbuatan dan munafik secara i'tiqad atau keyakinan atau akidah. Kalau yang disebutkan di sini ya, ini munafik secara perbuatan. Jadi perbuatannya munafik. Ciri-cirinya ini, tiga ciri-ciri ini. Berbicara bohong, berjanji itu dia sering mengingkari, kemudian kalau dipercaya itu berkhianat. Kemudian kalau yang munafik secara i'tiqad atau keyakinan itu mereka yang menampakkan dalam kesehariannya mereka itu seperti seorang muslim, seperti seorang mukmin. Tapi ya dalam hatinya mereka itu sangat ingkar. Mereka itu benci dengan Islam. Mereka benci dengan Nabi Muhammad. Nah, ini munafik secara keyakinan. Jadi mereka menampakkan seolah-olah diri mereka itu seorang yang beriman. Tapi di dalam hatinya ini tidak beriman dan bahkan merongrong, bahkan merusak, ya, berusaha mencari kelemahan ya, dari orang-orang muslim maupun Islam itu sendiri. Nah, hukumnya juga berbeda kalau orang yang munafik secara amal atau perbuatan ini mereka ya dosa tapi tidak sampai kekal di neraka. Kemudian kalau munafik ini lebih berat lagi kalau munafik secara i'tiqad. Di sebuah ayat disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada tempatnya nanti itu di paling bawah ya, bagian neraka paling bawah. Asfal itu tempat yang paling bawah. Nah, dan orang munafik itu seperti orang kafir anak-anak. Cuman bedanya kalau orang kafir mereka menyatakan dengan jelas bahwa mereka nggak percaya dengan Allah dan Rasul. Tapi kalau munafik dia hatinya nggak percaya tapi dalam ucapannya dan kesehariannya itu menunjukkan mereka seperti orang yang beriman. Nah, ini bedanya di sana. Oke. Dan di sini ada juga ancaman ya dari Allah bagi pengkhianat. Itu ada di halaman pertama buku kalian ya di bab 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Coba kalian perhatikan ya apa yang didapat oleh mereka yang berkhianat, yaitu mereka tidak mendapat pahala di akhirat dan Allah tidak akan menyapa atau berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat. Jadi sudah nggak dapat pahala, nggak diperhatikan gitu ya. Secara mental itu gimana ya?
Kalau orang sudah nggak dilihat, nggak diperhatikan sama sekali, itu tambah ngenes. Ya, bahasa Jawanya tambah ngenes. Dan tidak pula Allah mensucikan mereka, dan bagi mereka itu adab yang ada di surat Al-Imran ayat 77. Maka hati-hati bagi para pengkhianat ya, entah dari janjinya atau apapun ya, pokoknya yang pengkhianat itu ini ancamannya tidak main-main. Nah, ini kita sebagai seorang muslim harus hati-hati. Oke. Kita masuk ke setelah jujur ya, kita masuk ke bab hormat kepada orang tua. Disebutkan di surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Ada di sini poinnya ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita jangan menyembah selain kepada Allah saja. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ya poinnya, kita diperintah untuk birrul walidain. Untuk apa? Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Lanjutan ayatnya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu atau kita bersama ya, hidup bersama dengan orang tua kita dan orang tua kita sudah sepuh, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan fala taqullahuma uff wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Ini pesan yang sangat mendalam ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika merawat orang tua, hidup bersama orang tua, jangan sampai ya ketika nanti orang tua sudah sepuh mengatakan kata-kata yang kata-kata yang mengandung makna pengingkaran yang menyakiti hati orang tua. Hati-hati, tidak hanya saja. Kata apapun yang semisal dengan itu jangan sampai keluar dari lisan kita. Karena ini akan menyakiti hati orang tua. Ini kita ingat bagaimana orang tua kita dulu mengasuh kita saat kecil ya. Ini dengan kasih sayang. Nah, maka kita juga salah satu sebagai sebagai bakti kita kepada orang tua, ya kita ucapkan perkataan yang baik ya. Jangan sampai kita ngomong ya. Ini harus benar-benar kita jaga. Apalagi kita yang masih muda ya, hati-hati. Ini bukan hanya untuk kita yang sudah dewasa, tapi yang masih muda yang seperti kalian juga hati-hati ya. Kalau sedang berbicara dengan orang tua itu dihati-hati ya. Dan janganlah kamu membentak. Nah, ini membentak juga nggak boleh. Membentak terus ucapan kepada mereka perkataan yang mulia, ngomongin baik-baik ya. Jangan sampai keluar dari lisan kita itu sesuatu yang menyakitkan lah pokoknya. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, ini rincian dari ayat yang Ustaz bacakan di awal ya, Al-Isra 23, memakai kata qada ya, perintah tadi artinya memutuskan. Jadi Allah sudah membuat keputusan bahwa kita wajib untuk birrul walidain. Dan perintah berbakti kepada orang tua itu letaknya itu setelah perintah beribadah kepada Allah, setelah ketauhidan kepada Allah. Jadi ini seperti mengandung makna bahwa berbakti kepada orang tua itu hampir sejajar dengan ketauhidan. Jadi hanya satu tingkat saja di bawah ketauhidan. Ya, maka ini sangat penting sekali. Jangan sampai ini diremehkan, karena berbakti kepada orang tua itu kadang kita sebagai manusia biasa itu sering luput ya. Ini hati-hati. Kalau pas kepleset, pas luput itu kita harus banyak istighfar, kita minta maaf ya. Nah, ini dilarang mengucapkan sudah, perintah untuk mengucapkan yang mulia ini sudah. Dan terakhir ya, ini ada perbuatan baik kepada guru ya, berbuat baik kepada guru. Kenapa sih kok guru ikut-ikut gitu ya? Kenapa kok guru juga termasuk salah satu bagian yang harus kita hormati? Oke, ada sebuah hadis yang
sangat terkenal ya Rek ya. Ini kita bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1631. Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Satu hal yang Ustadz pengen sampaikan yaitu lantaran seorang guru kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan melalui ilmu tersebut pahala kita itu senantiasa mengalir ya, terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Maka di sini anak-anak sekalian, guru kita itu termasuk salah satu elemen yang sangat berjasa dalam hidup kita. Cobalah sekarang kalian pikirkan, jadi apapun kita, jadi guru, jadi wali kota, jadi dokter, jadi trainer, jadi apapun ya, entah cita-cita kalian apapun nanti ya, bisakah lepas dari guru? Pertanyaan saya itu. Bisakah lepas dari guru? Tidak bisa. Pasti akan membutuhkan seorang sosok yang namanya guru. Nah, guru ini akan selalu dibutuhkan dari kalian baru belajar ya, kecil gitu, dari mungkin PAUD sampai nanti kalian mencapai titik di mana kalian bisa mengajarkan ilmu kalian. Bahkan pada saat itu pun, pada saat kalian sampai pada titik bisa mengajarkan ilmu kalian, itu pun masih dibutuhkan seorang guru. Nah, maka dari itu anak-anak, jangan lupakan guru-guru kita. Jangan lupakan guru-guru kalian. Minimal sekali satu hari doakan guru-guru kita supaya ya paling nggak sehat selalu gitu ya, atau diberkahi hidupnya, diberkahi umurnya, kemudian hajatnya terkabulkan, dan semuanya terakhir kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ini pesan penting dari Ustadz ya. Selain kita hormat kepada orang tua, kita juga wajib untuk hormat kepada guru. Kita doakan ya, minimal berdoa. Dan jangan lupa ke teman-teman juga seperti ya. Oke, untuk materi bab 4 Ustadz kira cukup sampai di sini dulu ya. Dan untuk latihannya Ustadz sudah pernah memberikan tugas ke kalian, dan ini adalah jawabannya. Ustadz akan berikan jawaban. Nah, ini dia jawaban dari evaluasi bab 3 halaman 56 ya, yang soal uraian. Ini mudah-mudahan terlihat jelas. Ini Ustadz scroll, nanti kalian bisa cocokkan, dan kalau kecepatan bisa di pause ya. Ini tata caranya, terus ini dalil qiyamul lailnya. Nah, ini kalau ditulis bahasa Indonesianya saja silahkan dibenarkan. Yang penting alamatnya benar ya. Terus tata cara sholat istisqa ini juga sudah ada. Doa sholat hajat ini sebagaimana yang ada di buku. Kemudian yang pilgannya ini dia, silahkan dicatat. Silahkan dicatat. Yang halaman 5758. Oke. Berikutnya halaman 72 73. Ini dia jawabannya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.